Dokumen pengadaan dianalogikan seperti blueprint bangunan. Sebelum melaksanakan pembangunan, penyusunan blueprint yang tepat sangat penting dalam memandu pembangunan suatu bangunan. Kesalahan dalam penyusunan blueprint bangunan dapat mengakibatkan kerusakan pada bangunan. Dokumen pengadaan sama pentingnya dengan blueprint konstruksi pembangunan gedung. Jika dokumen pengadaan tidak dipersiapkan dengan benar, maka tujuan pengadaan tidak akan tercapai. Anda tentu ingat dengan subproses pada tahapan penawaran dan evaluasi pengadaan. Seperti yang Anda lihat, keempat proses ini terkait dengan dokumen pengadaan atau penyampaian penawaran. Sangat penting bagi setiap penyedia untuk mengetahui informasi dalam dokumen pengadaan. Penting juga bagi pelaksana pengadaan dalam melakukan evaluasi dengan mengacu kepada dokumen pengadaan, seperti metode evaluasi penawaran apa yang digunakan, dan hal lain yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan sebagai syarat untuk mengikuti proses pengadaan. Mari kita mulai pembahasan mengenai dokumen pengadaan. Dokumen pengadaan terdiri atas ketentuan teknis barang atau jasa dan ketentuan komersial. Contohnya seperti biaya atau harga, lokasi, ketentuan kontraktual, ketentuan penagihan dan pembayaran, serta ketentuan administrasi lainnya. Sebagian besar organisasi memiliki format standar dokumen tersendiri yang biasa disebut sebagai Standar Dokumen Pengadaan atau SDP. Terdapat beberapa model dokumen pengadaan yang digunakan, seperti Request for Information atau RFI, Request for Qualification atau RFQ, dan Request for Proposal atau RFP. Request for Information, RFI atau Expression of Interest, EOI, adalah pengumuman terbuka dalam rangka mencari penyedia yang dapat memahami dan memberikan masukan terkait pekerjaan yang ditawarkan. Contoh dokumen Expression of Interest atau EOI antara lain, Request for Qualification atau RFQ adalah dokumen pengadaan yang memberikan kesempatan bagi penyedia potensial untuk mengikuti proses prakualifikasi. Request for Qualification atau RFQ menetapkan kriteria kualifikasi yang tepat untuk penyedia yang masuk ke dalam shortlist untuk selanjutnya menerbitkan Request for Proposal atau RFP. Request for Proposal atau RFP adalah permintaan yang diajukan untuk mendapatkan penyedia yang terkualifikasi setelah dilakukan Request for Information RFI atau Request for Qualification RFQ. Pada halaman sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa setiap perusahaan atau organisasi memiliki format tersendiri untuk dokumen pengadaan yang disebut Standar Dokumen Pengadaan. Standar dokumen pengadaan berisi dua bagian penting, yakni bagian yang tidak perlu diubah atau dapat distandarkan, berisi persyaratan umum yang digunakan tanpa perlu adanya perubahan. Bagian yang dapat diubah, berisi variabel yang dapat disesuaikan untuk memenuhi persyaratan khusus, sesuai kebutuhan pengadaan. Bagian standar dokumen pengadaan yang tidak dapat diubah atau dapat distandarkan terdiri dari Instruksi Umum untuk Peserta Tender atau General Instruction to Tenderers, GIT, Syarat-syarat umum kontrak atau General Condition of Contract, GCC, Formulir penawaran atau surat penawaran, Daftar harga satuan, Formulir bank garansi untuk jaminan penawaran atau Earnest Money Deposit, EMD, Formulir bank garansi untuk jaminan pelaksanaan. Format lainnya yang harus diisi oleh penyedia. Bagian standar dokumen pengadaan yang dapat diubah antara lain, Undangan Pemasukan Penawaran atau Notice Inviting Tender, NIT,
Instruksi khusus untuk peserta tender atau Special Instruction to Tenderers, SIT. Syarat-syarat khusus kontrak atau Special Condition of Contract, SCC. Daftar persyaratan. Spesifikasi teknis dan persyaratan terkait kendali mutu. Kriteria kualifikasi. Berikut ini adalah bagian-bagian yang ada pada standar dokumen pengadaan. Tugas Anda adalah menentukan manakah bagian yang termasuk ke dalam bagian yang dapat diubah dan yang tidak perlu diubah. Untuk mempersiapkan dokumen pengadaan, Anda perlu mengikuti panduan umum yang berkaitan dengan beberapa hal berikut. Pengumuman atau undangan pemasukan penawaran atau Notice Inviting Tender, NIT. Instruksi umum dan khusus untuk peserta tender atau General Instruction to Tenderers, GIT, dan Special Instruction to Tenderers, SIT. Syarat-syarat umum dan khusus kontrak atau General Condition of Contract, GCC, dan Special Condition of Contract, SCC. Kriteria kualifikasi. Masa berlaku penawaran. Agen dari penyedia. Di halaman selanjutnya, kita akan membahas satu persatu panduan untuk setiap hal ini. Pengumuman atau undangan pemasukan penawaran atau Notice Inviting Tender, NIT, diumumkan kepada penyedia. Hal ini dilakukan agar penyedia potensial dapat mempertimbangkan untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan. Oleh karena itu, pengumuman atau undangan pemasukan penawaran atau Notice Inviting Tender, NIT, harus berisi semua informasi yang relevan agar memudahkan penyedia untuk mengambil keputusan. Pengumuman atau undangan pemasukan penawaran atau Notice Inviting Tender, NIT, biasanya berisi hal berikut. Persyaratan fungsional, persyaratan teknis, persyaratan kontrak, kriteria evaluasi. Dalam membuat pengumuman atau undangan pemasukan penawaran atau Notice Inviting Tender, NIT, yang perlu diperhatikan adalah pengumuman atau undangan pemasukan penawaran atau Notice Inviting Tender, NIT, harus singkat, rinci, dan jelas, agar penyedia dapat memutuskan apakah akan berpartisipasi dalam pengadaan atau tidak. Jika penyedia memutuskan untuk berpartisipasi, mereka harus tahu bagaimana caranya. General Instruction to Tenderers, GIT, dan Special Instruction to Tenderers, SIT, atau disebut instruksi umum dan khusus untuk peserta tender, berisi beberapa hal berikut. Panduan kepada calon penyedia untuk persiapan dan penyerahan penawaran yang sesuai dengan persyaratan. Instruksi umum tender atau di Indonesia lebih dikenal sebagai instruksi kepada peserta, IKP, dengan jelas menyatakan persyaratan pembayaran, tanggal, waktu, dan tempat untuk memperoleh, mengirimkan, dan membuka penawaran. Dalam pengadaan barang, bila ada perubahan karena keadaan khusus, harus dimuat dalam instruksi khusus untuk peserta tender. Dalam pengadaan jasa lainnya, perubahan khusus dari instruksi umum disebutkan dalam lembar data penawaran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai General Condition of Contract, GCC, dan Special Condition of Contract, SCC, atau syarat-syarat umum dan khusus kontrak. Syarat-syarat umum kontrak berisi standar yang harus digunakan pada setiap jenis kontrak.
Sedangkan setiap persyaratan khusus dalam kontrak ditambahkan dalam syarat-syarat khusus kontrak, tergantung pada kebutuhan dan persetujuan sebelumnya dari pejabat yang berwenang. Harus ditegaskan dalam standar dokumen pengadaan atau SDP, bahwa ketentuan dalam syarat-syarat khusus akan menggantikan ketentuan yang sesuai dalam syarat-syarat umum. Kriteria kualifikasi peserta tender atau di Indonesia disebut sebagai lembar data kualifikasi LDK harus ditetapkan dalam dokumen pengadaan. Selanjutnya, kita akan membahas terkait masa berlaku penawaran. Masa berlaku penawaran harus sesuai dengan yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan. Contohnya, dalam dokumen pengadaan, masa berlaku penawaran adalah 90 hari untuk tender pasca kualifikasi dan 120 hari untuk tender pra-kualifikasi. Terkait masa berlaku penawaran, ada beberapa hal yang perlu Anda jadikan pedoman. Masa berlaku penawaran kurang dari yang dipersyaratkan dapat ditolak karena tidak responsif. Dalam keadaan tertentu, perpanjangan masa berlaku penawaran dapat diminta kepada penyedia yang memasukkan penawaran untuk memperpanjang masa berlaku penawaran. Jaminan penawaran yang disediakan harus dapat diperpanjang apabila diperlukan. Penyedia yang menerima permintaan perpanjangan waktu penawaran tidak diizinkan untuk mengubah penawarannya. Ketentuan terkait agen dari penyedia juga harus disebutkan dalam standar dokumen pengadaan atau SDP. Ada dua kondisi yang perlu Anda ketahui mengenai agen dari penyedia. Satu penyedia tidak dapat mewakili dua penyedia atau pemasok sekaligus. Satu pabrik hanya diperkenankan mengotorisasi satu dealer. Catatan penting pada kasus seperti ini adalah hanya ada satu penawaran dari prinsipal atau pabrikan atau melalui dealer atas namanya, prinsipal asing atau salah satu cabang atau divisi. Dealer sebagai perwakilan dari satu prinsipal atau pabrikan. Kita sudah membahas mengenai pembuatan dokumen pengadaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jaminan dari penyedia. Untuk mengikuti suatu tender atau pengadaan, penyedia harus memberikan jaminan. Ada dua jenis jaminan yang harus diserahkan oleh penyedia, yaitu jaminan penawaran atau Earnest Money Deposit (EMD) dan jaminan pelaksanaan. Kedua bentuk jaminan ini akan dibahas lebih mendalam pada halaman selanjutnya. Jaminan penawaran atau Earnest Money Deposit atau EMD berfungsi untuk melindungi penawaran dengan masa berlaku jaminan penawaran minimal sama dengan masa berlaku surat penawaran. Untuk penyedia yang telah terverifikasi dan terkualifikasi, dapat dibebaskan dari jaminan penawaran. Dibebaskannya jaminan penawaran juga dapat berlaku jika penyedia terdaftar selama masa berlaku penawaran. Jika penyedia masuk dalam kondisi seperti ini, maka penyedia harus melampirkan salinan resmi bukti registrasi. Data jaminan penawaran dapat berupa draft permintaan penerima pembayaran akun, penerimaan setoran tetap, dan cek bankir. Sebagai catatan, jaminan penawaran harus tetap valid untuk periode waktu tertentu di luar periode validitas penawaran, katakanlah 45 hari. Jika penyedia tidak menjadi pemenang pemilihan, mereka dapat menarik kembali jaminan penawarannya selama masa berlaku jaminan penawaran tersebut. Jika masa berlaku telah habis, maka penyedia akan kehilangan jaminan penawarannya. Untuk penyedia yang menjadi pemenang pemilihan, tetapi mereka tidak memenuhi persyaratan jaminan penawaran pada jangka waktu yang ditentukan, maka penyedia tersebut juga akan kehilangan jaminan penawarannya.
Dan apabila pemenang tender melakukan pelanggaran sebagaimana yang terdapat dalam jaminan penawaran, maka jaminan penawaran dapat dicairkan oleh pengguna. Jaminan penawaran atau Earnest Money Deposit (EMD) yang disampaikan oleh seluruh penyedia yang tidak menang dalam proses pemilihan harus dikembalikan. Pengembalian harus dilakukan sebelum masa berlaku penawaran habis. Jaminan penawaran atau Earnest Money Deposit (EMD) dikembalikan pada penyedia yang menjadi pemenang jika penyedia tersebut telah menyampaikan jaminan pelaksanaan sesuai ketentuan pada kontrak. Performance Security atau Performance Bank Guarantee, biasa kita sebut sebagai jaminan pelaksanaan, harus diperoleh dari penyedia yang menjadi pemenang pemilihan, sebagai jaminan untuk memastikan kinerja mereka sesuai dengan kontrak. Untuk penjelasan lebih lanjut terkait jaminan pelaksanaan, klik pada setiap tombol berkedip. Jaminan pelaksanaan harus diverifikasi kepada bank penerbit. Jaminan pelaksanaan harus menyatakan secara spesifik persentase dari nilai kontrak. Jaminan pelaksanaan harus dilengkapi dalam bentuk yang ditentukan. Dapat berupa konsep jaminan penerima pembayaran dari bank dalam format yang dapat diterima. Masa berlaku jaminan pelaksanaan minimal sama dengan masa pelaksanaan pekerjaan atau kontrak. Jaminan pelaksanaan dapat dicairkan tanpa syarat tertentu dalam waktu 21 hari. Apabila terjadi pelanggaran kontrak oleh penyedia, maka jaminan pelaksanaan disita dan dicairkan oleh pengguna untuk disetorkan ke kas negara atau daerah. Jika penyedia menyelesaikan kontrak, jaminan pelaksanaan harus dikembalikan tanpa syarat apapun dalam waktu 60 hari setelah semua kewajiban diselesaikan. Masih ingatkah Anda dengan proses penawaran dan evaluasi penawaran? Sebelumnya, Anda sudah mempelajari bagaimana dokumen penawaran disiapkan. Sekarang, kita akan mulai membahas satu persatu proses penawaran dan evaluasi penawaran. Pada proses pengumuman, pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran, terdapat beberapa area kunci yang harus diperhatikan, yaitu pengumuman atau undangan pengadaan, klarifikasi dokumen pengadaan, amandemen dokumen pengadaan, modifikasi, perubahan dan penarikan penawaran, rapat penjelasan, tanda terima dan penyimpanan penawaran. Mari kita bahas lebih mendalam mengenai pengumuman atau undangan pengadaan. Terkait dengan pengumuman atau undangan pengadaan, organisasi harus memastikan pengumuman yang memadai di surat kabar nasional, situs web, dan portal pengadaan publik pusat. Jika jenis pengadaannya adalah tender internasional, organisasi harus mengumumkan tender di komunitas internasional. Catatan penting terkait tender internasional antara lain, untuk tender internasional, pengumuman dilakukan paling tidak 6 minggu sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Salinan dokumen pengadaan dapat dikirim ke kedutaan negara di luar negeri serta kedutaan asing di negara tersebut. Kedutaan yang dipilih tergantung pada ketersediaan barang atau jasa di negara-negara tersebut. Pengumuman tender harus menarik perhatian penyedia yang terkenal di pasar, penyedia yang terdaftar, dan penyedia yang terverifikasi. Pada tender terbatas, organisasi harus mengundang penyedia yang dinilai mampu memenuhi dan menyediakan barang atau jasa sesuai ketentuan spesifikasi. Undangan dapat dikirimkan melalui pos, kurir, email, atau aplikasi. Untuk menghindari undangan tidak sampai, organisasi dapat memuat pemberitahuan tender di situs web dengan melampirkan penjelasan. Penjelasan ini dapat dilihat melalui contoh berikut.
Contoh penjelasan seperti ini dipublikasikan hanya sebagai tindakan pencegahan dan bukan undangan terbuka untuk memasukkan penawaran dalam tender ini. Keikutsertaan dalam tender hanya melalui undangan dan terbatas pada penyedia yang telah terdaftar, serta telah dikirim melalui pos atau kurir. Penawaran dari penyedia yang tidak terdaftar tidak akan ditindaklanjuti. Organisasi harus menyimpan bukti pengumuman atau undangan yang telah dimuat. Jika pengumuman atau undangan dilakukan melalui surat kabar cetak, organisasi harus menyimpan bukti clipping koran. Dan apabila pengumuman atau undangan dilakukan melalui web atau surat elektronik, organisasi dapat menyimpan hasil print dari pengumuman atau undangan tersebut. Peserta tender dapat meminta klarifikasi dokumen pengadaan. Peserta tender dapat memberitahu unit kerja pengadaan secara tertulis sebelum pemasukan penawaran. Unit kerja pengadaan harus menjawab secara tertulis terhadap klarifikasi sebelum tanggal pembukaan penawaran. Unit kerja pengadaan harus mengirim salinan jawaban dan klarifikasi pada semua peserta pengadaan. Amandemen atau perubahan terhadap dokumen pengadaan dilakukan dengan mengikuti alur berikut. Amandemen dokumen pengadaan dapat dilakukan oleh pengguna sebelum tanggal batas akhir atau waktu pemasukan penawaran. Amandemen dokumen dilakukan atas inisiatif pengguna atau sehubungan dengan klarifikasi yang diminta oleh peserta tender. Pengguna harus memberitahu peserta tender secara tertulis melalui jasa pengiriman fax, telex, email, dan sebagainya. Pengguna dapat memperpanjang batas waktu pemasukan penawaran untuk memberi kesempatan peserta tender mempersiapkan perbaikan penawaran yang telah disesuaikan dengan perubahan dokumen pengadaan. Setelah memasukkan dokumen penawaran, peserta tender dapat mengajukan modifikasi, perubahan, dan mengundurkan diri. Perubahan penawaran diterima dengan benar dan ditandai sebagai penawaran asli, sampai batas akhir pemasukan dokumen penawaran. Perubahan penawaran tidak dapat diterima setelah berakhirnya pemasukan penawaran. Peserta tender dapat mengundurkan diri setelah pemasukan penawaran. Pengunduran diri harus diterima pengguna sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Pengunduran diri yang dilakukan setelah pembukaan penawaran dapat diberi sanksi, yaitu peserta tender tidak dapat mencairkan jaminan penawarannya ataupun sanksi lainnya. Jika dianggap perlu, misalnya spesifikasi teknis terlalu kompleks, pengguna dapat menyempurnakan spesifikasi teknis dan syarat-syarat dari dokumen pengadaan dalam rapat penjelasan. Penerimaan dan penyimpanan dokumen penawaran harus dilakukan secara transparan untuk menjaga kredibilitas proses. Unit kerja pengadaan harus menyediakan kotak penawaran untuk menerima dokumen penawaran serta memberikan akses yang mudah bagi penyedia. Pejabat yang berwenang harus menyegel kotak penawaran yang berisi dokumen penawaran. Dalam hal dokumen penawaran diserahkan secara langsung atau dokumen penawaran terlalu besar sehingga tidak dapat dimasukkan ke kotak penawaran, organisasi harus memberikan informasi setidaknya nama 2 petugas yang akan menerima dokumen penawaran. Menempelkan informasi tersebut di pintu masuk atau area resepsionis. Petugas yang diberi kewenangan untuk menerima dokumen penawaran harus memberikan tanda terima dokumen. Petugas tersebut juga harus menandatangani sampul dan mencantumkan tanggal serta waktu penerimaan penawaran.
Dokumen penawaran yang dikirim oleh kurir harus disimpan dalam kotak penawaran sampai tanggal dan waktu pembukaan penawaran. Petugas yang menyimpan penawaran ini harus menandatangani di sampul dan dengan tepat menuliskan tanggal dan waktu penerimaan penawaran. Sekarang kita akan membahas mengenai pembukaan penawaran. Panitia pembukaan penawaran harus mengikuti 14 langkah berikut ini. Langkah pertama, menyiapkan daftar hadir peserta saat pemasukan penawaran. Langkah kedua, mengumpulkan dokumen penawaran dari kotak penawaran setelah waktu penutupan. Langkah ketiga, memeriksa apakah semua sampul disegel dan semua persyaratan terpenuhi. Langkah keempat, pembukaan penawaran di depan peserta tender. Langkah kelima, mengumumkan hal-hal yang didapat saat pembukaan dokumen penawaran. Langkah keenam, memberikan nomor setiap penawaran secara berurutan, mencantumkan inisial dan tanggal pada halaman pertama. Langkah ketujuh, penawaran harga harus diberikan tanggal pada setiap halaman dari daftar kuantitas dan di paraf. Langkah ke-8, lingkari diskon, potongan harga, jumlah, dan lain-lain. Langkah ke-9, menandai dokumen asli dan dokumen salinan. Langkah ke-10, jika terdapat perubahan, maka harus diparaf dan menuliskan tanggal, waktu, serta diberi nomor seri. Apabila ada catatan, peserta dapat menulis di kolom yang tersedia. Langkah ke-11, mempersiapkan berita acara pembukaan penawaran dengan mencantumkan nama peserta tender dan informasi penawaran yang penting. Langkah ke-12, melakukan serah terima pembukaan penawaran dengan panitia lelang yang dipilih. Langkah ke-13, menyerahkan jaminan penawaran kepada unit kerja keuangan. Langkah ke-14, melakukan kodifikasi yang tepat pada sampel jika ada. Kita akan bahas lebih dalam langkah ketiga dari pembukaan dokumen penawaran, yaitu memeriksa apakah semua sampul disegel dan semua persyaratan terpenuhi. Panitia pembukaan penawaran harus membuka semua penawaran yang diterima tepat waktu di hadapan anggota panitia pembukaan penawaran dan peserta tender atau perwakilan resminya. Panitia pembukaan penawaran harus memastikan bahwa sampul penawaran disegel dan tidak rusak. Sebelum membuka setiap penawaran, sampul harus diperlihatkan kepada peserta untuk melihat bahwa sampul tersebut disegel dan dalam kondisi yang baik. Pastikan bahwa semua persyaratan terpenuhi. Namun, dalam hal ini panitia pembukaan penawaran tidak dapat menggugurkan dokumen penawaran pada tahap pembukaan penawaran. Sekarang mari kita bahas lebih lanjut langkah ke-7 dari pembukaan penawaran, yaitu memastikan penawaran harga diberi tanggal. Setiap halaman dari daftar kuantitas dan harga atau surat yang dilampirkan harus diberikan tanggal. Secara khusus, pada bagian harga dan jadwal pelaksanaan harus dilingkari dan diparaf serta ditulis tanggal.
Langkah ke-8 dari pembukaan dokumen penawaran adalah melingkari diskon, potongan harga, jumlah, dan lainnya. Panitia pembukaan penawaran harus melingkari keterangan diskon dan potongan harga. Jika tidak ada diskon, berikan keterangan tidak ada diskon. Panitia pembukaan penawaran juga harus menandai penawaran kosong, jika ada. Jika jumlah dalam daftar kuantitas hanya disebutkan dalam angka, panitia pembukaan penawaran harus melingkari jumlah tersebut dan menuliskannya dengan huruf. Panitia pembukaan penawaran harus menyatakan penawaran yang diterima setelah tanggal dan waktu yang ditentukan sebagai penawaran terlambat dan mengabaikan penawaran tersebut.